Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu. Puja dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Kita masih dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat. Tentunya khususnya ini ya, nikmat sehat. Kita masih diberikan kesehatan di tengah kondisi pandemi yang masih merebak di sekitar kita. Intinya tetap jaga prokes, jaga iman ya tentunya. Dan tentunya jaga imun seperti itu. Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya. Agenda hari ini kita pertama barangkali silaturahmi ya, karena ini pertemuan pertama dengan Bu Metro, Bu Leni, Pak Arman, dan juga yang lainnya. Ini nunggu Pak Christopher ya. Perkenalan nanti dilanjutkan dengan barangkali persamaan persepsi Bapak Ibu, bagaimana hibah ini bisa berjalan. Nanti ada beberapa unsur-unsur teknis yang harus kita musyawarahkan bagaimana agar PJJ ini ya bisa berjalan dengan baik dan saling menguntungkan ya. Saling menguntungkan, tidak memberatkan kedua belah pihak seperti itu. Barangkali untuk perkenalan, nama saya Doni Uji Windat Moko selaku Kaprodi dan juga ketua tim PJJ ini. Untuk tim inti ini ada 4 ya kalau nggak salah ya. Ada Pak Afkar, sudah terlihat open kamera. Bu Rani, ya. Bu Rani juga anggota tim. Kemudian ada siapa lagi ya Pak? Bu Linda ya. Bu Linda. Ya, Bu Linda ini belum hadir, barangkali masih sibuk. Jadi untuk tim inti ini ada 4 orang yang memang katakanlah diseleksi berdasarkan mata kuliah ya, berdasarkan mata kuliah yang memang cocok dilaksanakan di semester Gasal ini ya, di semester Ganjil 2021 2022 seperti itu. Jadi tidak semuanya menjadi anggota tim, tapi kami bahu-membahu satu prodi untuk menyukseskan hibah PJJ ini seperti itu. Dan terima kasih juga tidak lupa saya sampaikan kepada rekan-rekan dari PBSI Unimor yang bersedia untuk menjadi mitra di hibah PJJ ini. Meskipun awalnya dengan ini ya Pak Faisal, mohon maaf ya, ada Pak Faisal, kemudian beliau tugas belajar ya kalau nggak salah ya, tugas belajar, kemudian dilanjutkan oleh Bu Metro. Jadi sekaligus kami ucapkan selamat kepada Bu Metro, panggilannya Bu Merlin ya Pak Afkar ya. Kalau di waktu kuliah dulu teman-teman panggil Bu Merlin. Pak. Bu Merlin, oke. Tapi bukan Merlin Monroe ya Bu ya. Boleh ditambahkan Pak. Bu Merlin, selamat atas amanah baru yang diemban. Semoga pastinya lebih amanah, lebih baik ke depannya bagaimana PBSI Unimor bisa menasional bahkan mungkin mendunia ya. Kemarin saya lihat. Amin Pak, amin. Kemarin saya lihat habis ada acara internasional kalau nggak salah Bu ya. Oh iya, acara nasional kemarin. Nasional ya, oke, ya. Baik. Baik Bapak Ibu, untuk pengantar saya barangkali izin berbagi layar, share screen. Sudah terlihat Bapak Ibu? Belum Pak. Belum. Oh ya sudah. Sudah ya? Pak. Oke. Baik Bapak Ibu, ini sesi pertama pengantar saja, nanti setelah ini ada sesi diskusi ya. Yang maksudnya adalah untuk menyamakan persepsi bagaimana PJJ ini. Jadi kegiatan kali ini adalah silaturahmi prodi dan sosialisasi PJJ antara PBI Unim dan PBSI Unimor. Nah, untuk pengantar ini ada 4 bab ya, yang barangkali nanti menjadi pemantik untuk diskusi. Sedikit narsis Bapak Ibu, perkenalan ya maksudnya. Untuk dosen tetap dari PBI Unim ada 8, yang sudah dokter 1. Nah ini menyusul ada Dr. Wawan, yang lainnya masih
ini ya apa namanya masih menunggu begitu ya, masih menunggu kesempatan untuk segera S3 seperti, dan saya harap teman-teman dari Unimor juga segera S3 begitu ya, atau bahkan mungkin loncat langsung guru besar begitu ya, Bu Merlin. Oh iya iya. Kemudian untuk perolehan atau capaian hibah prodi dan individu, untuk individu dulu, hampir semua dosen yang 8 dosen tetap itu sudah pernah mendapatkan hibah dari ini ya, Kemenristek Dikti, PDP dan juga PKM. Kemudian untuk skala prodi, untuk hibah MBKM tahun kemarin 2020 dan tahun ini ada 2. Tahun 2021 ada 2 hibah atas nama prodi, yaitu hibah PJJ ini dan juga hibah alat bantu pembelajaran inklusi ya. Jadi memang di prodi kami ada semester yang dia mahasiswa ABK ya, anak berkebutuhan khusus atau disabilitas. Jadi kita kemarin dulu mengajukan dan lolos seperti itu. Kemudian untuk dosennya ada juga yang sebagai DPL kampus pengajar ya, yang sifatnya nasional itu. Kemudian untuk mahasiswanya KMMI ya, ini semacam magang ya di apa namanya lembaga pihak ketiga seperti itu. Kemudian untuk publikasi kami sudah mempunyai jurnal mata pena yang terakreditasi Sinta, tapi masih Sinta 6. Tapi puji syukur alhamdulillah meskipun Sinta 6 tapi sudah diakui secara nasional begitu ya. Jadi nanti kita bisa berkolaborasi di publikasi. Kemudian untuk jurnal Majamas ini masih proses ISSN. Ditunggu saja Bapak Ibu, nanti kalau memang sudah clear semua, nanti saya bagi informasi untuk jadwal terbitannya dan penulisannya seperti itu. Kemudian untuk kerjasama yang ada kaitannya dengan PBSI Unimor, saya bagi menjadi 4 ya, yaitu pendidikan dan pengajaran, kemudian penelitian atau riset, pengabdian kepada masyarakat, dan juga penunjang lainnya. Ini hanya apa namanya interpretasi secara universal, dalam artian masih sifatnya umum begitu. Jadi nanti implikasi dari hibah PJJ ini yang dalam naungan kerjasama akan mewujud menjadi seperti itu. Kita lewati aja. Nah ini pada intinya dari pengantar ini saya ingin menyampaikan ya, mengenalkan sosialisasi seperti itu bagaimana PJJ ini. Jadi untuk PJJ ini sebenarnya adalah anak turunan dari program MBKM ya, Merdeka Belajar Kampus Merdeka, yang mana di sana intinya, salah satu intinya adalah hak belajar 3 semester di luar program studi ya. Bisa prodinya sama tapi beda perguruan tinggi, atau beda prodi di satu perguruan tinggi yang sama, atau yang ketiga beda prodi dan beda perguruan tinggi. Nah kebetulan kali ini kami dan Unimor yaitu prodi sama tapi di luar perguruan tinggi yang berbeda seperti itu. Nah dalam konteks hibah PJJ bisa dilihat Bapak Ibu, kotak-kotak yang berwarna orange dan apa namanya putih itu adalah sarana ya, sarana nanti untuk memfasilitasi hibah PJJ. Yang pertama adalah pemanfaatan sepada Indonesia. Ini barangkali sifatnya nasional ya, bisa menggunakan ketika memang prodi atau perguruan tinggi yang bersangkutan belum atau maaf tidak punya sama sekali untuk fasilitas belajar daring ya atau e-learning. Jadi bisa memanfaatkan sepada Indonesia. Untuk yang kedua, ini LMS atau e-learning. Kebetulan kami berani mengusulkan PJJ karena UNIM, PBI UNIM sudah menggunakan e-learning UNIM ini 4 semester kalau nggak salah ya. Mohon dikoreksi dari teman-teman UNIM. 4 semester ini sudah menggunakan e-learning dengan konsep LMS Moodle ya. Nanti akan saya tunjukkan. Kemudian di dalam pembelajaran tentunya kita akan mempersiapkan ya perangkat atau RPS daring. Nah, kebetulan tanggal berapa itu di tengah-tengah bulan apa ya? Bulan Agustus kalau nggak salah kita mengadakan kegiatan
dengan narasumber dari Belmawa UGM itu untuk bagaimana mempersiapkan RPS daring. Nanti kita juga menjadi bahan diskusi RPS daring karena nanti di BAH PJJ ini salah satu yang perlu disamakan, yang perlu dimusyawarahkan adalah CPL dan CPMK. Nah, kebetulan kita sudah ada saling relevan, cocok 4 mata kuliah itu ya, Bapak Ibu. Oke. Yang keempat adalah media pembelajaran inovatif. Ini untuk mendukung luaran wajib dari BAH PJJ ini. Luaran wajibnya salah satunya adalah membuat video pembelajaran. Seperti itu. Baik. Yang kelima adalah siakat ya. Siakat di sini adalah barangkali proses administrasi ya, proses administrasi, registrasi sampai nanti keluar nilai. Karena memang kita mengundang mahasiswa PBSI Unimor, tentunya nanti akan kita registrasi untuk dimasukkan ke siakat ini dan juga ke e-learning Unim. Seperti itu. Jadi antara e-learning yang nomor 2 itu dengan yang nomor 5, siakat, nanti ada registrasi ya. Untuk pertama ada registrasi yang nanti akan diakui oleh tim Unim. Mengapa diakui? Karena adalah mahasiswa luar Unim. Dalam konsep PJJ ini, jadi kita buatkan, kalau nggak salah, katakanlah NIM seperti itu ya. NIM dari mahasiswa Unimor untuk dimasukkan ke sistem pembelajaran daring di e-learning Unim dan juga di persyaratan administrasi di Siakat Unim seperti itu. Begitu. Sedikit perkenalan untuk ada gambaran buat teman-teman dari Unimor. Izin untuk berbagi ini ya, wujud dari apa namanya itu e-learning dan siakatnya. Masih terdengar dengan jelas nggih Bapak Ibu? Masih Pak Don. Oke. Masih Pak. Masih Pak. Oke, barangkali sambil menunggu ada yang mungkin suaranya bagus. Biasanya orang timur itu suaranya bagus, bisa nyanyi dulu begitu. Ini ini Bapak Ibu. Ini untuk e-learning Unim. Sedikit contoh saja. Belum keluar kelihatannya Pak Don. Belum keluar ya? Masih loading. Belum kelihatan. Sudah kelihatan? Bapak Ibu? Belum Pak. Belum. Oh, apa? Saya matikan dulu ya. Oh ya, ding. Sebentar. Saya matikan dulu yang tadi. Kemudian saya masuk ke ini. E-learning Unim. Izin share kembali untuk masuk ke e-learning. Sudah tampak? Dalam proses Pak. Oke. Masih loading. Iya ya, karena ini Indonesia Barat, itu Indonesia Timur mungkin jaraknya. Sudah Pak, sudah. Sudah ya? Sudah muncul Pak. Oke, jadi tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Nanti platformnya e-learning dari Unim. Saya contohkan, ya karena ini privat ya per dosen, saya contohkan dari saya. Ngapunten. Jadi seperti ini, apalah istilahnya, tools-nya, tombol-tombolnya dan juga isinya. Ada apa ininya ya, pengumuman yang ini bisa berisi kontrak kuliah, bisa berisi visi misi. Jadi di kami untuk memulai selain kontrak kuliah adalah mengingatkan kembali ke mahasiswa kita bahwa visi misi prodi itu seperti itu. Ya, ditampilkan di announcement sebenarnya itu, tapi ini saya ganti sapa mereka. Kemudian ini sudah pertemuan 1. Ya, pertemuan 1 ini masih apa namanya sifatnya pembahasan ini ya, teoritis. Kemudian juga ada video. Saya contohkan juga ini ya untuk editnya. Sebentar. Jadi untuk tombol-tombolnya untuk mengisi kegiatan dalam satu pertemuan itu sangat melimpah Bapak Ibu ketika kita menggunakan
LMS Moodle. Jadi ada isi materi yang sifatnya unggah dokumen ya, bisa PDF, bisa Word, atau kita memberikan tautan atau pranala dari sumber yang lain, bisa dari YouTube, bisa dari website seperti itu. Nah, bisa dicontohkan di sini. Ini edit. Maaf, di sini ya. Nah ini add activity or research. Nah di sini Bapak Ibu ada activities. Ya ini unggah dokumen. Kemudian ini seperti Zoom yang big blue button itu. Ada juga kalau kita ingin ada diskusi di forum ya, diklik forum itu. Ya, ini sekilas saja Bapak Ibu. Yang lainnya juga sama seperti itu. Oke. Izin stop share. Kemudian saya masuk ke Sima ya. Sima. Sima itu siakat. Siakatnya Unim. Oke. Saya izin berbagi kembali. Ya, ini selamat bergabung Pak Kirsofel. Hehehe. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Bisa langsung mengikuti ya. Oke. Sudah tampak Bapak Ibu? Dalam proses, Pak. Oh, proses lagi ya. Siap, sudah. Sudah, Oke. Pak. Nah, ini siakatnya yang tadi saya sampaikan sebagai perangkat administrasi. Nanti saya diskusikan, tapi secara umum kemungkinan nanti Unimor juga akan masuk ke sini ya sebagai bukti administrasi. Ini ada apa namanya beberapa pilihan yang khusus di perkuliahan ini di sini. Ada nilai, presensi, kemudian RPS, RPP, kontrak kuliah, UTS, dan UAS. Seperti itu. Ya, contoh RPS ya. Tadi sempat saya singgung. RPS salah satu saja yang menjadi mata kuliah pilihan antara kita dengan Unimor, yaitu morfologi ya kalau nggak salah ya. Ya, Pak. Nah, ini seperti ini untuk RPS-nya. Jadi sudah tersistem, kita tinggal unggah-unggah materi untuk RPS, nanti tinggal diunduh seperti itu. Ada 16 pertemuan, dikurangi 2 untuk UTS dan UAS, jadi ada total 14 tatap muka untuk kegiatan pembelajaran, seperti itu. Nah, nanti masuk ke sini Bapak Ibu, mahasiswa yang dari PPSI Unimor, masuk ke jurnal perkuliahan yang harus diisi tiap hari. Ini tiap hari ya, pertemuan pertama misalnya tentang kontrak kuliah dan mungkin definisi morfologi, subpokoknya apa, dosennya penggantinya siapa. Kemudian lihat presensi di sini. Nah, di sini, Bapak Ibu, tiap pertemuannya. Iya. Ya, jadi nanti akan kelihatan siapa yang masuk aktif, siapa yang barangkali tidak hadir, akan kelihatan di sini. Dicentang-centang seperti itu. Itu sekilas mengenai siakat dan juga tadi e-learning ya, berbasis LMS Moodle. Kemudian saya izin share screen lagi. Ya, sudah tampak nggih? Sudah, Pak. Oke. Ya, ini tadi sudah saya jelaskan. Jadi sosialisasi PJJ di layar ini. Nah, untuk layar selanjutnya adalah lebih ke implikasi ya. Implikasi, kemudian implementasi sekaligus kontribusi masing-masing mitra ya. Kalau Unim ini sebagai penyelenggara dan PPSI Unimur itu sebagai peserta, khusus mahasiswanya. Nah, dosennya nanti bisa kita diskusikan. Nanti
karena memang menurut panduan ada diskusi di CPL CPMK. Nah, contohnya adalah morfologi. Untuk morfologi yang mengajar siapa ya Bu Merlin? Pak Arman. Pak Arman. Nah, Ya. cocok Pak Arman, sama-sama morfologi ya. Siapa? Ya. Jadi nanti saya dengan Pak Arman kalau memang setuju, sepakat seperti itu, nanti barangkali pasangan-pasangan per mata kuliah itu berdiskusi untuk CPL CPMK ya. Pasangan maksudnya yang ngajar morfologi apa yang tiganya itu sesuai dengan mata kuliah yang diampu seperti itu untuk CPL CPMK. Nah, untuk mahasiswanya ini adalah mahasiswa PBSI Unimor berkuliah ke Unim. Ya, administrasinya tadi melalui Siakat dan juga e-learning. Seperti itu. Jadi penyelenggaranya Unim, karena kita yang mengusulkan hibah PJJ ini, kemudian mitra yaitu PBSI Unimor mengirimkan mahasiswanya ya nanti untuk kita daftarkan sebagai mahasiswa mitra PJJ seperti itu. Tapi ada diskusi sebelumnya bagaimana RPS-nya agar sesuai dengan CPL dan CPMK yang akan kita selenggarakan di masing-masing mata kuliah. Seperti itu. Nah, kontribusinya apa? Kita lihat lagi ke layar. Untuk dosen menambah pengalaman mengajar di luar prodi, khususnya penyelenggara. Untuk program studi, intinya menyelaraskan dengan program MBKM, penguatan di pembelajaran daring, dan pengakuan SKS. Nah, pengakuan SKS nanti kita diskusikan di sesi yang kedua ini. Kemudian ini mendukung IKU ya, indikator saya lupa singkatannya apa IKU ya. Indikator kinerja universitas, mohon maaf. Indikator kinerja universitas khususnya yang nomor 7 ya, yaitu kelas yang partisipatif dan kolaboratif. Kemudian mahasiswa itu mendapatkan pengalaman belajar di luar prodi khususnya mitra yaitu PBSI Unimor. Kemudian dari aspek kemitraan tentunya kita menambah jejaring ya, pastinya kolaborasi ya, pastinya berlandaskan kolaborasi sehingga kita bisa saling kenal dalam aspek semua aspek ya di dalam Tridharma, Dikjar, riset, Abdimas dan juga penunjang lainnya seperti itu. Itu untuk masalah kontribusi Bapak Ibu. Jadi sangat banyak keuntungannya ya ketika kita bisa menindaklanjuti kemitraan kita atau kerjasama kita. Oh, sudah selesai. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu, itu masih dengar suara saya, Bapak Ibu? Mohon maaf. Oke. Dengar, Pak. Masih. Ya. Dengar, Pak. Ya, baik begitu Bapak Ibu. Sekilas atau pengantar yang saya anggap sebagai pemantik untuk masuk ke sesi kedua ini, yaitu sesi musyawarah. Bagaimana tanggapannya ya, bagaimana tanggapan dari teman-teman PBSI Unimor untuk keberlanjutan dari hibah PJJ ini. Tentunya kami berharap ini bisa berlanjut dan bisa maksimal sampai akhir semester Gasal ini. Sedikit tambahan, ketika ada acara itu yang kami mengundang pakar dari Belmawa, yang kebetulan beliau dari UGM, mengatakan ketika hibah kita ini ya, kemitraan kita ini bisa berjalan dengan baik, bisa jadi percontohan seperti itu. Percontohan nasional ya. Dalam artian waktu diskusi dengan Pak Faisal, kemudian Pak Ardian ya. Pak Ardian ya, di situ dikatakan banyak sekali kendala khususnya di perangkat pembelajaran seperti itu. E-learning, kemudian sinyal, kemudian gawai, kemudian laptop seperti itu. Itu bisa kita diskusikan seperti itu. Makanya saya harap kemitraan ini bisa berjalan dengan baik. Tapi untuk sesi kedua ini, mari Bapak Ibu kita bisa bermusyawarah kira-kira apa yang paling simpel kita laksanakan, kita lanjutkan, kira-kira apa yang menjadi kendala, baik kita diskusikan pada hari ini seperti itu. Baik, untuk sesi kedua
sesi diskusi tanya jawab musyawarah. Kami persilakan tanggapan dari teman-teman PBSI Unimor. Monggo. Ya, silakan. Atau pemantik lain juga mungkin dari Pak Askar atau Bu Rani bisa menambahkan. Itu Pak Arman raise Oh, hand Pak itu, Arman. Pak. Oke, siap. Silakan Pak Arman, langsung saja. Masih mute Pak Arman. Masih mute, Man. Oke, maaf Pak. Jadi menindaklanjuti diskusi Pak dan Pak Adrian, Pak Keprodi dan Pak Adrian beserta Pak Faisal tadi, terutama mengenai bagian perangkat. Dan di awal dibahas mengenai perangkat yang sifatnya daring, bukan perangkat yang sifatnya konvensional atau tatap muka. Nah, di sini kami agak sedikit terkendala, dan terkendala utama kami itu begini Pak, bahwa kebanyakan kami di Unimor ini mungkin karena kasus COVID-nya kadang naik, kadang turun, kadang merah, kadang hijau, dan lain sebagainya, sehingga WFH kami itu kadang cuma 2 minggu, lalu masuk kelas kembali, masuk kantor kembali, dan lain sebagainya begitu. Sehingga perangkat itu kebanyakan masih sifatnya konvensional atau tatap muka, padahal pelaksanaannya itu sekarang sudah mulai daring begitu. Nah, jadi ada situasi yang tidak stabil seperti ini yang mungkin salah satu faktor yang menjadikan kendala pada perangkat perangkat perkuliahan pada kami, khususnya di PBSI itu mungkin belum dimodifikasi atau disesuaikan dengan situasi yang ada. Karena tadi itu Pak, sekali lagi kadang kita masuk ke kelas, kadang kita daring, kadang masuk kelas, kadang daring. Jadi ada ketidakstabilan dalam pertemuan di kelas sehingga berakibat pada perangkat juga. Jadi saya pikir itu salah satu kendala kami pada dalam diskusi kali ini. Terima kasih. Oke, baik. Pak Arman ya menyampaikan sama ya dengan dulu ketika diskusi dengan tim Belmawa, Pak siapa itu Pak Mayong, bahwa memang kendalanya seperti itu. Makanya hari ini kita bahas Bapak Ibu, kira-kira dari kendala itu kita mencoba menjadi peluang begitu Bapak Ibu. Menjadi peluang, menjadi fasilitas, menjadi sesuatu yang mudah untuk kita cari solusinya seperti apa begitu. Kebetulan kan ini daring, untuk yang lainnya bisa kita sesuaikan ya dengan kondisi-kondisi yang lain seperti itu. Baik, terima kasih Pak Arman atas cerita kendalanya seperti itu. Yang lain, halo Bu Adelin, bertemu lagi. Halo Pak, bertemu lagi. Iya, sehat ya Bu? Apa kabarnya? Maaf saya lambat tadi masuknya. Oh nggak apa-apa Bu, langsung nimbrung Salam aja, dari Bu. ND. Saya sekarang posisi ada di ND masih. Oh di ND ya. ND itu Flores ya? Ya. Flores ya. Ya di Flores Pak. Oke, semakin jauh berarti ya? Semakin jauh dengan pulau. Ya. Berbeda pulau. Berbeda pulau. Oke. Silakan, barangkali ada tambahan lain. Dari saya, Pak. Oke, Pak. Halo, selamat pagi untuk kita semua. Iya, silakan, Pak. Iya, assalamualaikum, Pak. Salam untuk kita semua. Untuk sebelumnya saya minta maaf karena saya agak terlambat tadi join dengan teman-teman di Zoom. Yang menjadi terkendala di sini, ini saya mau ceritakan pengalaman saya, Pak. Banyak mahasiswa itu yang tadi sudah dijelaskan bahwa mereka tidak memiliki fasilitas. Salah satunya seperti handphone Android yang bagus, dan yang kedua itu adalah laptop. Nah, terkadang mahasiswa itu juga mengalami kesulitan menggunakan platform e-learning-nya, Pak. Jadi kita di Unimor ini sudah terapkan beberapa e-learning, itu gratis dari dosennya. Jadi tergantung dari dosennya itu mau menggunakan platform apa. Ada yang menggunakan Google Classroom, dan ada juga yang menggunakan Edmodo. Nah, terkadang mahasiswa itu bingung juga bagaimana menggunakan Edmodo itu atau bagaimana mereka menggunakan Google Classroom itu. Ini yang menjadi PR, yang menjadi masalah yang sangat genting di sini, Pak. Selain karena kami di daerah perbatasan, ini antara Timor Leste dengan Indonesia, jadi signalnya di sini kurang bagus. Padahal kita kelihatan di handphone kita itu sudah 4G, Pak. Bahkan signalnya itu bagus, tapi kadang-kadang itu 0,00 kbps, Pak. Jadi
kadang-kadang terputus. Jadi kadang-kadang kalau kita mau Zoom, kita harus mencari tempat yang benar-benar terjangkau oleh signal. Nah, mahasiswa kami di sini ini menyebar, Pak. Ada yang kalau kuliah online, ada yang di Kabupaten Malaka, ada yang di Kabupaten TTS. Jadi kadang-kadang benar-benar di rural area, Pak. Benar-benar di pelosok. Jadi ini yang menjadi kendala kalau pembelajaran kita ini melalui daring. Tapi saya akan kembalikan lagi ke Paknya. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih Pak Christopher mengenai ini ya pengalaman Pak. Pengalaman sudah mencoba melakukan ini ya pembelajaran daring dengan Edmodo dan Google Classroom ya. Kebetulan saya juga semester berapa itu pakai Edmodo. Sebenarnya itu sangat mudah ya Pak ya. Sangat mudah seperti Facebook. Seperti Facebook kalau saya lihat itu ya. Iya. Benar. Seperti Facebook ya. Tampilannya juga sama, kita tinggal unggah ada komen seperti itu. Oke. Baik, terima kasih Pak Christopher atas pengalamannya. Barangkali saya tampung dulu baru nanti saya tanggapi. Ya. Silakan ada tanggapan lain dari Unim bisa, dari Unimor juga bisa. Silakan. Sinten ya ini ya. Monggo langsung saja buka mikrofonnya. Dari saya, Pak. Oh, Bu Adelin silakan. Silakan Bu Adelin. Belum ada, Pak. Oh, belum ada. Oh, Bu Merlin. Oke, silakan Bu Merlin. Saya, Pak. Ya, silakan. Iya, Ibu Merlin. Ya, baik, Pak. Mengenai yang sudah disampaikan oleh Pak Doni tadi, kami juga berterima kasih puji Tuhan karena adanya kerjasama yang dilakukan oleh tim Unim dengan kami di PBSI Unimor. Kemudian terlalu banyak kalau mau bicara mengenai kendala itu terlalu banyak kendala. Apalagi yang berkaitan dengan internet. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Arman dan Pak Kris, sudah disampaikan. Mungkin secara intens mengenai perangkat pembelajaran dan perkuliahan, mungkin dengan teman-teman saya yang berkaitan dengan mata kuliah langsung dalam kerjasama itu, sedangkan secara administrasi, data-data, kemudian yang berhubungan dengan PBSI Unimor, mungkin nanti saya dengan Pak Doni sendiri yang ini berkomunikasi. Kemudian di sini ada mata kuliah yang misalnya mata kuliah semantik, kalau tidak salah, yang kemarin masuk juga dalam program ya Pak Doni. Ya, itu ada di sini ada dosen tim antara Ibu Adel sama Pak Kris kalau tidak salah. Iya, benar. Nah, itu mungkin nanti secara intens kedua teman saya ini berbicara dulu, kemudian teknisnya seperti apa, baru nanti dikomunikasikan dengan Pak Doni dan tim, begitu Pak. Ya, mungkin saya tidak banyak Pak, hanya sebatas itu. Nanti ada lagi. Kembalikan Pak Doni. Baik, terima kasih Bu Merlin ya atas arahannya, tentunya bagaimana ada tim teaching ya, tim teaching tadi khususnya di mata kuliah semantik ada Pak Kris ya, ada Pak Kris dan Ibu Adelin. Nanti untuk tentunya tadi sudah saya singgung ya, bagaimana untuk konteks dosen nanti akan berbicara CPL dan CPMK ya, khususnya CPMK ya. Tadi sudah saya contohkan antara saya dengan Pak Arman. Barangkali kan sumbernya berbeda ya, bukunya berbeda, pasti nanti substansi, kemudian teori atau juga langkah-langkah pembelajarannya berbeda lah. Agar tidak terjadi menjadi kendala, pastinya nanti ada diskusi intens antara saya dan Pak Arman. CPMK-nya ini Pak,
Nah, jadi kedua belah pihak sudah ada kesepakatan untuk CPMK morfologi ini yang akan kita pakai untuk hibah PJJ ini seperti itu. Dan kebetulan kan kita sudah punya grup ya Bapak Ibu ya. Punya grup ya, punya grup. Jadi bisa kita manfaatkan di situ, kita berdayakan untuk diskusi atau mungkin bisa wapri ketika memang itu sifatnya privat masing-masing MK bisa wapri, lihat di grup itu kita wapri atau bisa diskusi di situ begitu. Mungkin takut mengganggu grup ya, menit kling kan mengganggu begitu. Jadi mungkin bisa wapri ketika memang kita intens untuk CPMK seperti itu Bu. Termasuk Bapak Ibu yang lain yang mengampu di mata kuliah yang lain, ada semantik dan yang lainnya seperti itu. Mohon maaf saya sedikit kurang hafal ya untuk apa saja. Yang jelas ada 4 mata kuliah dan ya ada 4 mata kuliah dan insya Allah semuanya sudah bergabung di sini ya. 4 mata kuliah itu. Ya, jadi saya Pak Afkar, Bu Rani dan Bu Linda, Bu Dr. Linda sudah hadir, itu berbeda MK-nya. Jadi semuanya bisa memahami informasinya untuk diskusi CPMK. Seperti itu Bapak Ibu. Baik. Nah, kebetulan kita sudah mulai Bapak Ibu UNIM mulai minggu ini ya Pak Afkar ya, mulai minggu ini ya. Mulai minggu ini sudah aktif perkuliahan. Kalau Unimor sudah 2 minggu yang lalu ya Bu Merlin ya. Tentunya diskusi ini harus akselerasi ya, cepat karena sudah aktif kuliah. Kemudian kita belum ada pertukaran seperti itu. Tentunya hari ini saya harapannya ada kesepakatan yang saling menguntungkan, yang simple, kemudian kendala-kendala itu bisa menjadi peluang kita untuk melanjutkan hibah PJJ ini seperti itu. Nah, untuk khusus mahasiswa, dengan kendala yang ada, saya optimistis kok bisa begitu Bapak Ibu, khususnya yang dari teman-teman Unimor, bisa ya. Bisanya seperti ini Bapak Ibu. Ternyata di panduan ya, untuk peserta mitra, mahasiswa mitra itu hanya minimal 20% dari kuota kelas. Ya, jadi nggak semuanya. Ya. Nah, kalau saya sependek yang saya tahu, kuota kelas kita kan kelas non eksata ya Bapak Ibu ya. Non eksata. Itu kalau nggak salah 40 ya. 40 atau 45 ya? Lebih. Ya, 40 atau 45 ya. Kalau menurut aturan. Seingat saya 40. Oke. Seingat saya 40. Nah, seingat saya 40. Jadi saya ambil minimal saja Bapak Ibu. Kita ambil mencoba yang minimal dulu. Berarti kan 20% dari 40. Kita itu hanya minta, katakanlah minta ya, mengirimkan 8 mahasiswa. Ya, 8 mahasiswa di setiap mata kuliah yang kita PJJ-kan itu. Contohnya morfologi 8, semantik 8, seperti itu. Karena untuk minimal 20% dari kuota kelas itu adalah menjadi tagihan atau luaran wajib dari hibah ini Bapak Ibu. Jadi untuk ini saya benar-benar mohon bantuannya untuk bisa dari teman-teman Unimor bisa menyeleksi ya. Menyeleksi di sini adalah berdasarkan kendala. Ada yang punya gadget, pegawai, ada yang terkendala internet. Jadi kita ambil minimal tadi ya 8. Jadi saya mohon bantuannya Bapak Ibu bisa menyeleksi untuk mengusulkan 8 mahasiswa Unimor itu yang benar-benar punya perangkat itu tadi. Jadi yang melek digital ya, melek gawe, itulah yang dikirimkan ke kami seperti itu. Karena kendalanya kan seperti itu. Pastinya katakanlah di kelasnya Pak Christopher dari 30 mahasiswa, masa tidak ada sih 8 ya, 8 yang punya HP. Ya ada ya Pak ya. Jadi ilustrasinya seperti itu, berdasarkan panduan di masing-masing mata kuliah kita ambil minimalnya. Ya, ambil minimalnya. Jadi 20% dari kuota kelas kita. Nah, kuota kelas kita kan seingat saya kita non eksata yaitu 40. Kalau eksata kan 30 atau 35. Jadi 20% dari 40 ketemu 8 Bapak Ibu. Jadi kita ambil minimal saja 8 mahasiswa untuk dari mitra yang akan yang jenengan kirim semua ke kami seperti itu. Jadi sudah ada 2 konsep, konsep untuk dosen, kita diskusi CPMK-nya.
Kemudian untuk konsep dari mahasiswa mitra adalah minimal 20% dari 40, jadi 8 untuk masing-masing mata kuliah juga seperti itu. Jadi khusus untuk mahasiswa tadi, kalau boleh saya beri usul, dari 8 itu di masing-masing mata kuliah itu silahkan Bapak Ibu bisa menyeleksi ya, saya katakan menyeleksi, mohon maaf, yang melek digital, yang melek gawai, pokoknya melek gitu ya, tidak tidur gitu. Begitu sih usulan atau tanggapan dari kami Bapak Ibu. Silakan, ada tambahan barangkali dari Unim, Pak Afkar, Bu Rani, dan Bu Linda. Tanggapan Pak Don dari Silakan, saya. ya. Apa istilahnya itu tadi sudah berbicara berkaitan dengan teknis, sudah disampaikan juga pemilihan mahasiswa juga. Yang saya tanyakan ini nanti harapannya tadi kendala dari mahasiswa yang belum paham untuk operasional e-learning Pak Don. Harapannya nanti ada impact dari apa istilahnya itu mahasiswa Unimor nanti dibimbing berkaitan apa istilahnya itu operasional dari e-learning yang digunakan atau media yang digunakan, sehingga harapannya nanti ada luaran yang isinya itu apa ya, semacam tahap-tahap ya, ada petunjuk atau ada buku satu gitu Pak Doni, sehingga mahasiswa dari Unimor itu bisa membaca itu dan bisa melaksanakan instruksi yang ada dalam buku itu dalam pelaksanaan yang ada di e-learning yang digunakan. Saya kira itu mungkin lebih efektif. Jadi, ya. maksudnya impact ada, tapi juga ada luarannya ada. Ya, itu aja masukan dari saya. Baik, terima kasih. Ada yang mau menambahkan? Saya mau izin bicara, Pak, boleh? Silakan, Bu Leni. Sangat boleh, Bu. Nah, ya. Menanggapi yang sudah kita diskusikan dari tadi, sebenarnya ini pertanyaan untuk teknisnya. Mungkin tadi sudah dibahas soal registrasi mahasiswa ya. Jadi mahasiswa kami yang kami sediakan mengikuti PJJ dari Unimor dan diregistrasikan. Anggapnya mengambil mata kuliah di Unim ya, seperti itu maksudnya. Nah, yang ingin saya tanyakan itu apakah adanya pembiayaan atau yang dibebankan, atau karena kita mitra dan dapat hibah, jadi mungkin hibahnya itu yang dipakai untuk membiayai atau bagaimana. Nah, terus itu saya hanya maksudnya pengen tahu aja, soalnya kan kendala ketika mengikuti workshop atau apapun yang tentang Merdeka Belajar yang mengambil mata kuliah entah di program studi lain dalam satu universitas atau di perguruan tinggi yang berbeda tapi sama program studinya, itu kendalanya teknisnya biasanya pembiayaan. Makanya saya pengen tahu aja gimana pembiayaan pas PJJ ini. Nah, kemudian yang satunya lagi soal tagihan untuk mahasiswa kita kan. Misalnya kelas saya itu 50 orang misalnya. Yang diambil cuma 8 untuk mengikuti PJJ ini, hibah PJJ ini. Nah, teknis yang untuk penilaiannya nanti bagaimana? Nah, misalnya nilainya karena mereka terdaftar mengikuti kuliah di sana, berarti nilai mereka hanya dari sana, ataukah mereka tetap mengikuti perkuliahan di sini dan juga ada nilai di sini? Karena kami sistemnya juga sudah mulai menggunakan Siamor itu sejenis penilaian online, input nilai di akhir. Nah, maksudnya bagaimana pembagiannya atau bagaimana tagihan yang harus dihadapi mahasiswa ini kan? Kita juga perlu menjelaskan kepada mereka, takutnya mereka kami udah di Unimor kok harus ikut lagi di sana, nanti kayak double tugasnya. Nah, itu yang harus kita tahu dulu, lalu kita jelaskan ke mahasiswanya. Segitu saja, Pak. Baik, terima kasih Bu Leni. Menarik sekali diskusinya. Yang lain barangkali ada tambahan? Atau saya tanggapi dulu ya, biar nggak lupa.
untuk Pak Afkar, insya Allah sudah saya komunikasikan Pak Afkar dan teman-teman yang lain dengan tim server ya, server atau IT, dan juga sudah secara informal sudah saya sampaikan ke Pak Warek untuk penyambutan dari mahasiswa itu, ya penyambutan secara resmi kita undang semuanya. Setelah itu ada BIMTEK Pak, BIMTEK, ya ada BIMTEK yang memang nanti kita undang semuanya, khususnya terutama ya dosen dan juga mahasiswanya. Ya lebih khusus ke mahasiswanya ya. Nanti kita akan memperkenalkan ada platform ini, kemudian tata caranya. Nah kebetulan seingat saya untuk UNIM sudah menyiapkan tutorialnya Bu, Pak ya, sudah ada tutorialnya bagaimana mahasiswa bisa masuk ke situ, punya akun, kemudian nanti bisa melihat kuliah apa saja yang akan diampu seperti itu. Ya sudah ada izin, sudah ada omongan dengan pimpinan, khususnya tim IT dan juga pembelajaran untuk mempersiapkan itu. Bahkan Pak Warek sudah menanyakan, ini kapan kita sambut Bapak Ibu? Kapan kita sambut teman-teman dari PBSI Unimor? Seperti itu. Jadi, ya, jadi dari pimpinan universitas sudah menanyakan, ya saya tahan dulu. Sebentar Pak, ini saya mau diskusi dulu, seperti itu. Dan alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu, intinya menguraikan masalah yang ada, dan nanti bisa kira-kira sepakatnya apa sih yang mudah, yang bisa simple dilaksanakan seperti itu. Baik, itu untuk yang dari Pak Afkar. Untuk yang dari Bu Leni berkaitan dengan pembiayaan ya, dan juga teknis kegiatan pembelajaran ya. Ya tadi ada tugas contohnya. Kebetulan kan PBI Unim ini baru pertama kali ya. Kami juga awal-awal masih bingung. Kemudian saya mencari teman-teman yang sudah melakukan di 2020. Ya, kebetulan ketemu 2 narasumber yang saya tanyai bagaimana sih teknisnya hibah PJJ ini. Nah, untuk kegiatan pembelajaran intinya tadi Bu, bahwa ada 2 sistem resiprokal, yaitu pertukaran mahasiswa ya. Jadi sini mengirim sana, sana mengirim sini. Ya, tapi untuk kita kan semi resiprokal ya. Semi pertukaran. Jadi sementara ini Uni masih penyelenggara, sementara dari Unimor mengirimkan mahasiswanya. Itu ya. Kemudian untuk dosennya tadi diskusi CPMK. Nah, untuk masalah ini tadi ya, pembiayaan sekaligus tugas-tugas. Jadi saya ambil bahasa yang sangat sederhana. Jadi mitra PJJ yakni Unimor kuliah di sini ya. Ya, ketika kuliah di sini otomatis dari segi registrasi, perkuliahan sampai nilai nanti dalam bentuk KHS atau sertifikat nilai itu dari kami, Bu. Dari kami. 8 orang itu ya, 4 mata kuliah ini. Jadi nanti hasilnya adalah KHS. Saya bahasakan KHS saja ya. KHS nanti ditandatangani oleh pimpinan, bisa fakultas, bisa prodi, bisa fakultas atau pimpinan universitas, kita kirimkan ke Unimor dan diakui oleh Unimor seperti itu. Nanti disesuaikan dengan sistem di Unimor, pengakuannya seperti apa. Nah itu yang disebut dengan pengakuan SKS itu seperti itu. Dan itu saya berkaca dari prodi-prodi yang sudah melaksanakan PJJ dari tahun 2020. Nah, untuk pembiayaan memang ada pembahasan khusus. Kemarin saya diskusi dengan teman-teman yang sama. Untuk pembiayaan kita ambil gampang saja. Untuk pembiayaan tetap sesuai dengan prodi masing-masing, dengan PT masing-masing. Seperti itu, Bu. Jadi kalau di Unim, misalnya bayarannya 1 juta ya. Kemudian di Unimor bayarnya mungkin bukan 1 juta. Ya sudah, nggak ada masalah. Seperti itu, Bu. Jadi tidak ada diskusi di pembiayaan. Ya, tidak ada diskusi di pembiayaan. Itu yang mungkin lebih mudah ya, karena kalau pembiayaan kan kita harus menyamakan mungkin kurs dolar, kurs rupiah seperti itu ya. Itu dia. Biaya hidup itu enggak. Ternyata teman-teman yang sudah melaksanakan dari tahun 2020 itu untuk pembiayaan disimpan baik-baik. Jadi tidak menjadi diskusi. Justru yang menjadi diskusi adalah bagaimana tadi CPMK, kemudian dari tahap registrasi, perkuliahan sampai penilaian seperti itu. Begitu Bu Leni dan yang lain Bapak Ibu. Iya. Nggih, silakan ditanggapi Bapak. Nggih. Ada tanggapan lain Bapak Ibu?
Pak Christopher, sepertinya pengen menyampaikan sesuatu ini. Tidak jelas, cukup jelas. Cukup jelas ya. Oke, jadi Bapak Ibu, barangkali yang harus segera disampaikan karena memang saya sudah ditanyai oleh pimpinan, barangkali segera mengirimkan tadi ya. Sudah saya WA Bu Merlin untuk menyampaikan. Berarti mungkin ada seleksi lagi Bu Merlin, nggih. Menambah waktu tadi. Katakanlah kriteria mahasiswa yang akan di PJJ-kan tadi yang melek tadi, melek digital, melek gawai seperti itu. Mudah fasilitas internetnya seperti itu. Begitu. Itu, dan dalam waktu dekat kita undang lagi Bapak Ibu untuk penyambutan karena sudah ada data dari mahasiswa dari mitra itu, penyambutan sekaligus nanti ada rangkaian yaitu BIMTEK. BIMTEK untuk pengenalan Siakat sekaligus e-learning, sekaligus nanti barangkali disampaikan nanti nomor induk atau nomor registrasi pembelajaran PJJ di UNIM seperti itu. Kita pasti akan menyampaikan ke fakultas, menyampaikan ke tim IT yang memang buat tim IT itu, tim pembelajaran PPAI dan juga pimpinan universitas seperti itu, Bapak Ibu. Begitu. Silakan, ada tanggapan lain, ada tambahan? Dan juga segera ini ya, ngobrol CPMK ya pastinya ya. Ya, yang jelas kita segera ngobrol CPMK Bapak Ibu untuk ini tadi ya, persiapan RPS tim teaching ya. Tim teaching itu maksudnya dosen dari UNIM dan juga dari Unimor seperti itu. Halo, cek. Suara saya tersendat ya Bapak Ibu ya? Halo? Tidak Pak. Iya, terputus, tidak kedengaran. Oke, baik. Tadi internetnya nggak stabil kayaknya ini. Jadi untuk yang tadi ya, saya tunggu data minimal 20% itu data mahasiswa. Kemudian barangkali yang segera kita tindak lanjuti adalah CPMK Bapak Ibu. CPMK ya, CPMK yang harus segera kita diskusikan dan langsung jadi. Nanti biar kita unggah di e-learning UNIM, biar nanti semua mahasiswa juga melihat ternyata CPMK-nya sama atau sedikit ada perubahan. Kemudian tadi untuk pembiayaan tadi sudah saya sampaikan. Ya sudah, kita masing-masing saja seperti itu. Karena sangat sulit untuk diskusi berkaitan dengan pembiayaan seperti itu. Contoh saja untuk nasi goreng di sini 10.000, kalau di Unimor sama ya nasi goreng. 6.000 Pak. Berapa? 10.000 Pak, sama-sama. 15.000 Pak. Oh, 15.000 ya. 15.000 pakai telur. Pakai telur ya. Berarti yang spesial gitu ya. Oke, begitu Bapak Ibu. Jadi saya optimistis dinamika diskusi kita semakin terang begitu ya Bapak Ibu ya. Setelah kita bertemu, sebelumnya kan gelap ya. Gelap dalam artian perlu ada diskusi lanjutan begitu. Jadi diskusi ini bisa katakanlah seperti lentera, seperti pijar bahwa meskipun kendala seperti itu, kita tadi sudah banyak diskusi, khususnya kendala gawe, kendala fasilitas. Tadi sudah ada katakanlah kriteria mahasiswanya seperti itu. Ya, gitu. Pak Doni masuk, Pak Doni. Silakan Pak Afat. Saya masih belum bisa menangkap Pak Doni terkait biaya itu tadi, karena tidak ada diskusi ya Pak Doni. Mungkin bisa istilahnya itu ada kalimat penguat gitu. Di sini dibebaskan biaya, ataukah istilahnya itu bayar gitu Pak Doni, karena masih belum dapat istilahnya itu pamungkasnya belum saya dapatkan. Daripada nanti ke belakangnya itu ada hal-hal yang istilahnya itu mumpung di forum gitu Pak Doni. Itu yang pertama. Kedua, saya ingin tanggapannya Bu Merlin selaku penanggung jawab prodi. Apakah dengan yang ditawarkan dari UNIM berkaitan dengan nilai yang berupa sertifikat itu nanti secara tata administratif
di Unimor itu bisa diterima seperti itu, apakah masih butuh sebuah proses kesepakatan lagi? Itu saja Pak Doni ingin saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Askar. Tadi berkaitan dengan pembiayaan, saya gunakan bahasa yang paling halus begitu ya. Karena kan ini masalah sensitif ya begitu. Dan memang boleh saya sedikit lebih gampang lagi. Intinya ya bayar di sana berapa, bayar di sini berapa. Nah untuk PJJ ini, kalau boleh saya katakan promo ini harga promo jadi gratis begitu. Artinya gini, singkatnya mahasiswa Unimor nggak bayar kan iya, kuliah nggak di bayar. sana. Nah, itu aja yang pengen kita tahu gitu. Iya, karena ini sensitif Bapak Ibu, jadi saya gunakan bahasa yang sangat halus. Ketika memang itu menjadi kendala, jelasnya apa, saya katakan tadi gratis. Ininya tetap bayar di Unimor berapa? Tetap bayar di Unimor. Bayar di Unimor berapa, seperti itu. Nah, kemudian tadi apa namanya? Yang kedua berkaitan dengan penilaian ya. Perkuliahan sekaligus penilaian, memang itu saya berangkat dari teman-teman di luar Unim yang sudah melaksanakan dalam bentuk KHS, kami kirim ke sana, kemudian diakui. Dan itu saya tanyakan juga ke tim ahli juga, ya seperti itu yang dimaksud. Jadi pengakuannya adalah kami penyelenggara mengeluarkan KHS atau sertifikat nilai, nanti diakui di Unimor, ya, yang langsung mahasiswa 1 sampai 8 dapat berapa, langsung diikutkan di Siamor begitu ya Bu Leni ya. Misalnya mahasiswa atas nama Doni ya, di Unim dapat A, ya di sana langsung dapat A begitu Bu. Begitu. Okay. Barangkali Bu Merlin bisa ditanggapi karena Kaprodi nggih. Bagaimana sistemnya begitu nggih. Baik Pak Doni, terima kasih. Pak Askar, kalau sudah bersertifikat dan dikirimkan dari Unim, ya bukan itu berarti sudah sah lah, katakanlah seperti itu Pak. Jadi kami pasti menerima karena nilai yang disetor dari setiap dosen itu juga sama dengan, karena mahasiswa ini kuliahnya PJJ dengan Unim, otomatis nilai yang diakui adalah yang dilaksanakan itu Pak. Seperti itu Pak Askar. Terima kasih Bu Merlin, kita mengakui ya. Kita iya, diakui Pak, ya. Salam kangen Pak dengan teman-teman yang lain. Iya Bu Merlin. Kapan ngumpulin sedikit tintang Pak? Masih tantang Bu Merlin di sini. Surabaya zona merah Bu Merlin. Iya. Baik begitu Pak Doni, terima kasih Pak Askar. Saya kembalikan. Baik, terima kasih untuk diskusi tadi ya, sudah cukup jelas terkait pembiayaan yang memang sudah dijelaskan berdasarkan pengalaman rekan-rekan kita di perguruan tinggi yang lain seperti itu Bapak Ibu. Jadi gratis begitu ya, tidak ada pembiayaan yang double. Jadi masing-masing sesuai dengan ketentuan terkait pembiayaan per semester itu. Untuk penilaian seperti itu kita keluarkan KHS atau sertifikat nilai dari penyelenggara, kirim ke mitra, ya sudah, itu menjadi bentuk ya role model dari pengakuan SKS seperti itu. Dan saya yakin kita bisa saling percaya Bapak Ibu untuk kualitas kita karena mitra sama seperti itu, apalagi satu perguruan ya antara Pak Afkar dengan Bu Merlin, satu guru ya, pastinya sama, pastinya sumber belajarnya juga sama, buku-buku juga kita anggap identik sama seperti itu. Jadi bismillah lah, insya Allah apa yang kami siapkan, apa yang kami selenggarakan nanti di PJJ ini kualitasnya setara lah dengan standar dari PPSI Unimor seperti itu. Mohon maaf kalau ada kata yang salah berkaitan dengan kualitas. Kita bisa berbagi di sini, bisa berdiskusi di sini tentunya atas kesamaan ya, satu darah, satu tanah air. Indonesia gitu ya. Merdeka ya. Begitu. Ada yang lain Bapak Ibu? Permisi Pak, saya bisa tanyakan satu lagi. Oke Pak Arman, silakan. Mengenai CPM, CPMK yang tadi dibicarakan itu, mungkin ada deadline-nya itu kapan Pak kira-kira? Oh ya. Bisa dihabiskan, itu juga penting untuk kita. Terima kasih Pak.
Terima kasih Pak Arman. Untuk deadline ya, untuk timeline yang harus segera kita lakukan adalah CPMK Bapak Ibu, CPMK dan tadi BIMTEK ya, sosialisasi penyambutan ya, saya katakan penyambutan mitra PJJ itu bisa diselenggarakan kapan. Untuk CPMK barangkali tidak perlu waktu yang lama ya, maksudnya tidak perlu kita acarakan, kita diskusi seperti ini nggih Bapak Ibu ya. Mungkin antar dosen nggih untuk mengefektifkan waktu atau tetap didiskusikan. Kalau saya boleh ide sih, jadi nanti CPMK ini hubungannya barangkali personal tiap mata kuliah ya. Maksudnya saya dengan Pak Arman, yang lain mengikuti. Nanti hasilnya apa, kita suarakan di grup begitu. Kita suarakan di grup, atau kalau memang Bapak Ibu butuh ada forum, kita forumkan. Oh ternyata CPMK hasil diskusi tim teaching antara Unim dan Unimor seperti ini. Oke. Kemudian dari kami penyelenggara kita unggah di e-learning Unim seperti itu. Itu atau bagaimana? Apakah diskusi terbuka seperti ini? Kalau terbuka seperti ini barangkali nggak efektif secara waktu ya. Ya, Pak. Bagaimana Bapak Ibu untuk CPMK? Sepakat untuk di Wapri saja Pak, untuk diskusi pribadi saja Pak. Wapri begitu ya. Ya, nanti baru di ya, mungkin kita saling kenal dulu siapa sih pasangan tim teaching di sana. Soalnya yang baru masuk seperti saya ini bingung siapa ya yang satu ini satu pasang gitu. Oke. Nanti kita tuliskan di WA ya. Seperti itu saya juga nggak hafal siapa saja seperti itu. Yang jelas sudah hadir semua di sini. Jadi sudah tahu lah diskusinya apa seperti itu. Kemudian untuk penyambutan Bapak Ibu, ini kalau boleh saya usul lebih cepat lebih baik karena tadi kita sudah aktif kuliah. Ya. Yang jelas mohon maaf ke Bu Merlin segera mengirim ininya tadi ya minimal 8 tadi agar nanti kita segera proses di tim IT untuk kebetulan memang ini ditanyakan terus oleh Wakil Rektor begitu. Iya, oke. Sekaligus penyambutan ketika memang sudah clear untuk itu, kita agendakan penyambutan ya, penyambutan sekaligus BIMTEK seperti itu. Barangkali BIMTEK-nya karena ini teknis ya, bisa kita minta bantuan dari tim IT untuk menjelaskan BIMTEK-nya. Sebelumnya memang sudah ada tutorial ya. Tutorialnya itu pedoman atau YouTube ya Pak Akbar, saya lupa ya. Kayaknya YouTube ya Pak ya. Tutorialnya itu. Teman ada YouTube ada YouTube ya kayaknya ya Pak ya, yang dari tim IT ya. Iya, sebenarnya pedoman juga ada. Pedoman ada ya, oke. Tapi tetap kita BIMTEK-kan nanti, kita perkenalkan seperti itu, biar ada simulasi ya, Bapak Ibu. Gitu. Kira-kira penyambutan kapan, Bapak Ibu? Kita sepakat? Saya istilahkan penyambutan ya, jadi ada undangan resmi, kita forum resmi, kita undang Pak Rektor juga. Barangkali kita undang juga Rektor Unimor, dekan, siapa yang mewakili, sekaligus tim prodi ini, begitu. Kira-kira kapan? Ini tanggal berapa ya? Tanggal 10. Oke. Monggo kira-kira Bapak Ibu longgarnya di hari apa? Kapan? Kalau bisa lebih cepat lebih baik. Lebih cepat lebih baik. Bu Merlin, bagaimana? Kira-kira kapan Pak? Kalau lebih cepat lebih baik. Kalau lebih cepat lebih baik besok berarti ya Bu ya. Minggu depan mungkin. Untuk minggu areanya mungkin tanggal 17 ya. Hari Jumat. Hari apa? Senin bagaimana Pak? Karena besok hari Sabtu itu vakum. Oh ya, hari Senin besok ya, ada 3 hari lagi. Untuk Senin karena kami harus menyiapkan tadi ya, menyiapkan izin, menyiapkan undangan ya, kemudian menyiapkan untuk menghubungi beberapa tim yang terlibat. Pastinya kalau Senin tanggal berapa itu terlalu cepat ya. Sebentar ya. Ini tanggal 10 ya. Jumat depan. Kalau Jumat lagi begitu? Tanggal 17? Pak. Boleh Pak. Ya, pagi aja biar sebelum yang Jumat. Gitu ya. Karena kami Jumatnya 1 jam lebih cepat Pak. Oh iya. Jumatnya 1 jam lebih cepat.
Oh iya ya, Jumat. Oke. Jam 11 di sana, kami di sini sudah Jumat. Sudah Jumat ya? Maksudnya. Oke. Kalau Jumat mah dari subuh, Iya, dari iya. 00 udah Jumat. Begitu Jumat tanggal 17. Boleh Pak, Jumat. 17 ya. Bagaimana Bapak Ibu? Sepakat, Pak. Sepakat Pak, hari Jumat. Oke, karena memang di Unim itu sedang ada ini ya, bulan raya Disnatalis seperti itu. Ini Pak Afkar wakil ketuanya, jadi apa namanya, harus menjadwal. Kemudian tanggal 15 ini kita yudisium dari Unim. Jadi mohon beri waktu di tanggal 17 itu, begitu Bapak Ibu. Ya, Pak. Boleh Pak. Iya, iya. Nah, jadi sedikit menyampaikan barangkali ide saja ya. Jadi nanti yang diundang adalah apakah mungkin pimpinan universitas, fakultas, untuk prodi jelas ya kita undang semuanya, dan juga mahasiswanya yang pilihan itu. Kira-kira bisa dimungkinkan untuk hadir semua ya, tadi yang saya sebutkan, Bu Merlin. Kalau pimpinan bisa Pak, nanti dihubungi. Oke. Untuk mahasiswa, ya sesuai dengan data yang nanti dikirimkan, tapi bersedia siap. Oke. Dengan teman-teman dosen. Iya, iya. Ya, mungkin yang paling penting kan sebenarnya BIMTEK-nya itu ya Bapak Ibu ya. Dari BIMTEK-nya itu untuk dosen barangkali hanya seremoni seperti itu, tapi nanti kita tekankan yang di BIMTEK untuk e-learning atau juga ini ya, apa namanya, siakat seperti itu. Jadi nanti langsung roadshow begitu ya Bapak Ibu. 1 jam pertama untuk seremoni tadi penyambutan, 1 jam 2 jam berikutnya untuk BIMTEK seperti itu. Gitu nggih. Ini hanya ide saja. Begitu nggih Bapak Ibu. Jadi 1 jam pertama untuk penyambutan seremoni resmi, 1 jam 2 jam berikutnya untuk BIMTEK. Begitu nggih. Sepakat. Oke. Begitu? Ada sepakat ya? Sepakat Pak. Ada ini diskusi lain Bapak Ibu? Silakan. Monggo disampaikan. Kendala-kendala lain barangkali yang belum disampaikan bisa diceritakan. Kita pecahkan bersama seperti itu untuk masalahnya itu. Dipecahkan saja ya, nggak diselesaikan ya. Cukup pecah ya Pak ya. Selesai atau enggak itu urusan belakangan. Pokoknya pecah dulu. Mungkin selesai ini kita akan cari dosen tim teaching-nya untuk diskusikan CPL sama CPM. Oke, atau sekalian saja ya. Saya morfologi. Begitu. Ini iseng-iseng. Saya morfologi. Jadi sambil kenapa nggak main tebak-tebakan aja? Saya morfologi. Biar seru. Ya, sambil perkenalan ya. Untuk tadi ya. Ini santai saja. Santai. Satu server Pak. Ya. Saya Doni, ngampu morfologi. Monggo yang sama morfologi siapa? Pak Arman. Saya Pak. Oke. Pak Afkar, silakan Pak Afkar. Pak Arman. Ya, saya Afkar, pengampu linguistik umum, Bapak Ibu. Linguistik umum. Bu Leni sama Bu Leni. Oh iya. Bu Adeline ya. Bu Adeline ya ini berarti ya. Bu Leni Pak, Bu Leni. Bu Leni. Oh, saya linguistik umum. Halo Pak Afkar. Oke. Halo Bu Leni. Jadi kita bakal jadi mitra. Pasangan ya. Jadi tim teaching-nya. Pasangan tim teaching. Oke. Kemudian ada Bu Rani. Silakan Bu Rani. Halo Bu Rani. Mikrofonnya Bu. Masih mute. Oh, iya. Ya. Sebentar Pak. Yang lain dulu Pak. Saya ini masih ada kendala. Oke. Saya Christopher, analisis wacana. Semoga bisa dapat tim teaching yang sefrekuensi ya. Oh. Pak Chris bisa di frekuensi mana aja ya? Oke, kalau Anawa saya ingat Bu Rani itu.
Anawa Burani kalau nggak salah ya, Anawa itu. Oke, jadi pasangannya Pak Ya, Christopher Burani itu. maaf tadi Halo masih ada Burani. kendala. Halo Pak Kris, kita sama saya analisis wacana. Ya, ini Burani tim PPAI, Bu. Bapak Ibu. PPAI ini unit yang apa namanya mengurusi pembelajaran. Jadi dia ahli pembelajaran seperti itu. Oke, kemudian ada Bu Linda, Bu Dr. Linda, silakan. Bu Linda. Bu Dr. Linda, silakan. Nah ini, oh lagi di kendaraan ya. Silakan Bu. Ya, Pak Doni, gimana? Saya mengampu mata kuliah semantik. Mungkin nanti Semantik. saya bisa berpartisipasi dengan Bapak Ibu dari Unimor dengan atas nama siapa ya Pak Doni ya? Semantik Bapak Ibu. Semantik dengan saya, Bu Linda. Oh, ya. Bu Adelin. Ya. Adelin, Bu Adelin. Oh, Bu Adelin. Adelin. Oh ya. Sama-sama linnya ini berarti ya. Nanti bisa bertukar pikiran, sharing terkait dengan mata kuliah semantik. Oke. Bu Dokter, ini Bu Dokter baru dari Unim, Bapak Ibu. Selamat Bu Linda. Iya. Jadi bisa menginspirasi ya, muda tapi sudah dokter seperti itu. Dan saya harap teman-teman dari Unim dan juga PPSI Unimor segera diberi kesempatan untuk segera S3 ya. Amin. Amin. Nggih, jadi sudah saling kenal nggih tadi semua tim PJJ. Di sini juga ada Ibu Asih. Bu Asih, anggota Prodi. Monggo Bu, barangkali mau kenalan ngajar apa Bu? Selamat pagi. Kalau di sini masih pagi, Bapak Ibu. Kalau saya sendiri memang mengajarnya tidak 4 mata kuliah tadi yang dipikirkan ya, tapi lebih ke pembelajarannya seperti psikologi pendidikan, belajar dan pembelajaran. Itu Mas Pak Doni. Salam kenal untuk Bapak Ibu semuanya yang dari Unimor. Salam kenal Bu Asih. Salam kenal juga. Oke, terima kasih Bu Asih untuk perkenalannya dan Bapak Ibu semua. Puji syukur ya, alhamdulillah pada hari ini kita bisa memecahkan ya, memecahkan dan mau menyelesaikan ya. Selesainya itu ketika nanti sudah ada nilai akhir begitu ya. Ya ada nilai sudah berjalan kemudian itu. Jadi memang di semester gasal ini kita mencoba untuk bermitra dalam konteks hibah PWJJ ini, dan tadi sudah kita diskusikan bagaimana tadi cerita kendala ya, dan tadi sudah kita coba untuk menguraikan sehingga ada jalan keluar, khususnya tadi ya kendala internet dan juga mahasiswanya, perangkatnya. Untuk perangkat dari kami penyelenggara sudah siap, kemudian dari peserta didik atau mahasiswa tadi, jadi dipilih mahasiswa yang bisa ya, yang bisa diajak untuk berpartisipasi di PJJ ini, jadi dipilihan seperti itu. Kemudian monggo dilanjutkan untuk diskusi masing-masing mata kuliah, dosen pengampu mata kuliah, untuk menentukan bagaimana CPMK-nya yang sesuai, yang bagus seperti apa. Kemudian tadi penyambutan ya, penyambutan resmi. Ada 2 agenda di penyambutan itu, jadi penyambutan perkenalan masing-masing institusi, dilanjutkan dengan BIMTEK ya, dikhususkan mahasiswa. Jadi nanti undangannya untuk seluruh sivitas akademika seperti itu. Baik, barangkali ini di detik-detik terakhir ya, ada yang mau mungkin ini ya hiburan ya, karena nggak ada snack ya, hiburannya apa nih? Intinya terima kasih sekali Bapak Ibu, kami dari PBI Unim sudah disambut dengan baik dari awal melalui Pak Faisal, kemudian dilanjutkan oleh Bu Merlin dan teman-teman yang lain yang berdasarkan CPMK atau MK itu bisa berkomunikasi hari ini meskipun melalui tatap maya atau virtual. Ya saya kepengen juga sih ke NTT ya, bagaimana
bisa ya, bagaimana bisa menjelajah Nusantara. Amin Pak. Ditunggu kedatangannya. Siap jadi guide Pak. Mungkin nanti ada pengabdian ke NTT biar Seprodi diborong ke sini. Oke, siap. Ya, kita berharap bisa ini ya, saling berkunjung, tentunya itu menambah keakraban kita, tidak hanya formal seperti ini, jadi bisa jalan-jalan di sana itu apa NTT ya. Di situ NTT itu bahasanya apa? Melayu atau bahasa Timur ya? Kalau di sini banyak Pak. Kalau di Kupang untuk bahasa komunikasinya dialek Melayu Kupang. Kalau untuk di Kupang, Melayu Kupang ya. Oke. Saya punya mahasiswa dari NTT. Siapa itu Pak Afkar? Yang Dimaraja Mandi begitu namanya, dari NTT seperti itu. Saya juga punya Pak Doni, Siapa, Pak? tapi dari Flores. Siapa? Saya mahasiswa ekonomi. Oh, ekonomi ya? Iya, ekonomi. Dari Flores itu. Flores ya? Luar biasa. Mungkin tetangganya Bu Adeline ya, Flores. Tapi kalau untuk di NTT memang tidak ada marga begitu ya. Kalau di Batak kan ada marga ya. Ada Pak. Ada marga juga. Bayar marga Pak. Oh, marga. Ada marga malah. Iya. Oh. Marga dari Lembata. Oh, Lembata. Oke. Berarti ini bermarga apa ya ini ya? Marga ini ya, apa namanya? Kerajaan semua kayaknya ini ya. Namanya. Marga keturunan, Pak. Darah biru semua kayaknya ini. Darah merah, Pak. Darah merah. Darah biru. Oke, Bapak Ibu, barangkali ada diskusi lain, monggo. Kalau tidak ada, barangkali ada aktivitas lain, kita cukupkan. Iya, benar, Pak. Iya, benar. Cukup ya, Bapak Ibu? Ya, Pak. Oh iya. Untuk yang ini terakhir, Bapak Ibu, di kolom chat ada presensi, silakan diisi nggih. Oh iya. Iya, Pak Don. Absensinya J Bapak Ibu baru 3 yang mengisi, monggo yang lainnya. Kasihkan ngobrol jadi lupa. Ya, yang absensi masih 3, monggo yang lain. Oke. Bisa diklik dulu untuk presensi sambil sambil mengisi waktu seperti itu. Intinya prodi Unim itu masih berkembang ya, masih B Bapak Ibu, masih B. Kemudian untuk jurnalnya juga sudah Sinta tapi masih peringkat 6 seperti itu. Jadi kita bisa bekerja sama di perjurnalan ya, jurnal itu barangkali bisa kita diskusi selain BJJ ini seperti itu. Untuk jurnal bagaimana Bu Merlin? Jurnal ini sudah muncul akreditasi atau masih pengajuan? Masih proses, Pak. Masih proses ya. Hasilnya belum ada. Oke. Siap. Ini kebetulan ini penulis Pak Doni. Penulis nggih? Iya ini, kemarin baru menerbitkan buku itu. Benar. Oke. Selamat Bu. Barangkali bisa dikirim ke Unim, Bu. Masih belajar, Pak. Belajar menulis. Oke. Karyanya banyak itu Pak Doni, benar. Karya ya, bukunya ya. Oke, saya harap Bapak Ibu juga bisa saling menyemangati untuk berkarya ya. Iya Pak Doni. Nah, sekarang kan targetnya Scopus, barangkali yang mau Scopus bisa ajak-ajak lah kita. Siap Pak, kolaborasi. Iya, kolaborasi seperti itu. Oke. Untuk jurnal mata pena ini yang terindeks Sinta 6, terbitannya Juni dan Desember. Kalau Juni sudah selesai, sudah terbit. Jadi barangkali Bapak Ibu yang mau mengisi untuk Serdos atau KUM atau publikasi, bisalah langsung ya submission-nya untuk terbitan di bulan Desember ini, seperti itu. Nanti ada Pak Wawan dan ya ada Bu Linda juga sebagai editornya, dewan editornya, seperti itu. Iya Pak Doni. Ya, silakan. Free ya. Bu Linda barangkali Bu Linda bisa barangkali apakah gratis atau
ini. Oke, Bapak Ibu, apakah ada diskusi lain? Sudah presensi semua nggih? Sementara Pak. Ya, kalau memang ada kendala sinyal nanti bisa dibagi di grup WA begitu untuk presensinya. Gitu. Kalau memang di chat ada apa di Zoom ini ada kendala, nanti bisa kami kirim ulang di grup WA begitu ya Bu Dani ya? Nah, saya sudah Pak. Oke. Bentar. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya, atas kesediaan waktunya untuk kenalan pertama, kemudian diskusi mengenai PJJ ini, dan diskusi-diskusi lainnya yang intinya kita bisa menjalin relasi yang lebih mantap, yang lebih bisa saling berkolaborasi, saling menguntungkan, baik untuk dosennya maupun mahasiswanya. Dan barangkali dari PJJ ini kita bisa melangkah atau memasuki ke apa namanya hal-hal yang lain ya, khususnya ini kan masih semi pertukaran ya. Barangkali nanti kita betul-betul pertukaran mahasiswa yang memang full resiprokal ya. Iya, full resiprokal. Seperti itu. Jadi sana ngirim sini, ya sini ngirim sana ngirim ke sini seperti itu. Jadi pertukaran mahasiswa seperti itu. Betul-betul pertukaran mahasiswa ya begitu, karena ini hibah PJJ sementara kami penyelenggara, kemudian Unimor sebagai peserta didik ya, mahasiswa sebagai mitra peserta didik seperti itu. Baik, terima kasih Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan, dan saya berharap Bapak Ibu dijaga keimanannya dan kesehatannya tetap strong begitu ya. Tetap strong. Salam buat keluarga, dan kita berharap bisa bertemu, bisa anjang sana anjang sini, dan apa namanya kita berharap juga prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia bisa banyak mahasiswanya ya. Ini pandemi agak susah ya. Banyak mahasiswanya, apa namanya target-target dari masing-masing prodi bisa tercapai dengan baik. Terima kasih. Oke. Salam sehat, salam semangat buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Oke. Izin ini ya mengrekam. Oke.